Ya, sekali lagi selamat malam. Selamat malam Pak Christian juga yang sudah bergabung. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mempelajari firman pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau telah memberi kepada kami kekuatan dari pagi hari sampai sore dan bahkan malam hari kami boleh beraktivitas dalam tugas tanggung jawab kami. Tuhan, sekarang kami ingin belajar firman Tuhan. Kami telah berkumpul di Zoom, berapapun kami yang hadir, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami ingin mempelajari firman-Mu. Tuhan, kiranya berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk mungkin teman-teman kami yang belum hadir bersama dengan kami untuk beribadah dan mempelajari firman. Dengan firman Tuhan, kami bertumbuh menjadi pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya rindu kita membaca satu orang dua ayat. Kita akan belajar mengenai surat kepada gereja di kitab Wahyu. Saya akan share screen untuk setiap kita. Ya, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, satu orang dua ayat. Ya, silakan sukarelawan. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara tujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Iya, satu ayat lagi boleh yang lain atau siapa silakan. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Iya, terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu terkasih yang telah membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, nah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar mengenai surat kepada gereja Efesus dan kasih mula-mula. Ya, nah kita akan melihat bahwa kita sudah baca firman Tuhan ini, mungkin kita juga pernah baca, tapi saya akan coba memaparkan dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memberikan surat kepada 7 gereja di kitab Wahyu. Ya, nanti ada Efesus, Philadelphia, Smyrna, dan seterusnya. Pergamus, begitu. Nah,
menurut penafsir, 7 gereja ini adalah 7 mewakili 7 jenis gereja pada zaman itu di dalam mewakili gereja-gereja di dunia. Nah, kita tahu bahwa wahyu ini diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos pada akhir hidupnya. Rasul Yohanes ini diceritakan bahwa dia tuh pernah direbus gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita rebus sayur, daging itu direbus. Tapi ini orang, tetapi untungnya masih selamat dan tidak meninggal. Dan pada masa tuanya diberikan penglihatan atau wahyu oleh Tuhan Yesus, dan salah satunya adalah surat kepada jemaat di Efesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari ayat pertama dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Nah, jadi di sini adalah mau menggambarkan 7 itu adalah angka sempurna. 6 angka manusia, 3 angka Tritunggal, 12 angka murid Tuhan Yesus, 4 angka Injil. Nah, ini angka kita tidak bahas mengenai angka, tapi setiap angka itu ada lambang dari Alkitab. 7 itu angka sempurna, angkanya Tuhan. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa firman dari Dia Tuhan Yesus memegang 7 bintang itu di tangan kanannya, dan kemudian berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, mau mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, yang memegang pimpinan kepada gereja atau 7 gereja itu. Tuhan Yesus memegang kendali, berdaulat atas gereja-gereja di kitab Wahyu itu, dan kemudian juga gereja-gereja di seluruh dunia. Dan bahkan Tuhan Yesus itu bukan hanya berkuasa atas gereja-gereja, tetapi juga Tuhan Yesus itu berkuasa atas negara-negara yang ada di dunia. Nah, Bapak Ibu, saya akan menceritakan mengenai kisah dalam Alkitab. Nah, jadi ada kisah yaitu Raja Yoyakim dan Nabi Uria. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca sendiri, 2 Taurat 36 dan Yeremia 26 ayat 23. Nah, jadi ceritanya adalah Nabi Uria ini sama seperti nabi-nabi lainnya. Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, tugasnya adalah memberitakan penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Memberitakan tentang pertobatan kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang ada raja yang tidak suka diberitakan berita tersebut meskipun itu dari Tuhan. Ya, sama seperti mungkin kondisi sekarang juga kadang-kadang ada orang yang nggak suka. Ayo bertobat yuk, ayo ke gereja yuk. Nggak suka orang itu. Nah, jadi ceritanya adalah pada waktu itu, Raja Yoyakim itu memerintahkan untuk menangkap Nabi Uria dan dibunuh dengan pedang. Dan mayatnya dilemparkan dalam kuburan rakyat biasa. Itu Yeremia 26 ayat 23, Bapak Ibu bisa baca. Ya. Jadi Nabi Uria ini walaupun sudah pergi, Raja Yoyakim bilang, kejar dia, tangkap dia, bunuh dia dengan pedang, kuburkan di kuburan biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu seperti sekarang juga kurang lebih sama. Seperti sekarang kalau pahlawan dikuburnya di mana? Di makam pahlawan. Nggak bisa Bapak Ibu ada pahlawan menang perang, bela bangsa, kubur di kuburan biasa, nggak bisa, tidak menghormati. Nah, Nabi Uria ini nabi. Waktu dia dikuburkan di kuburan rakyat jelata, itu namanya adalah satu hal yang tidak sopan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim kepada Nabi Uria, nabi utusan Tuhan. Nah, tapi setelah itu ada cerita berikutnya adalah bahwa Raja Yoyakim itu dikalahkan oleh Nebukadnezar, 2 Taurat 36. Jadi Nebukadnezar ini mengalahkan Raja Yoyakim dan dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawa ke Babel. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan berkuasa atas pimpinan dunia. Jadi, kalau ada pimpinan yang berkuasa, tapi dia jahat, Tuhan akan hukum dia. Raja Yoyakim membunuh Nabi Uria. Memerintahkan Nabi Uria dibunuh. Sekarang dia ditangkap oleh
Nebukadnezar diborgol dengan rantai, ya, rantai tembaga dibawa ke Babel, ya. Penafsir mengatakan dia, ya, dibuang akhirnya Raja Yoyakim ini begitu, ya, dilempar keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Nah, jadi akhirnya dia pun dihukum oleh Tuhan karena perbuatannya yang tidak baik kepada nabi Tuhan. Ya, yang berikutnya adalah saya mau cerita mengenai Tuhan berkuasa juga atas pemimpin dunia, kisah mengenai Esther, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering dengan cerita ini, saya akan ceritakan dengan kita boleh melihat lebih detail, lebih teliti. Nah, Bapak Ibu, waktu itu kita tahu ada cerita Esther jadi ratu dalam pemerintahan Raja Ahasweros, ya. Kemudian di situ ada dua orang bernama Haman dan Mordekai. Mordekai masih keluarga daripada Esther, orang Yahudi. Sedangkan Haman adalah ceritanya dia juga petinggi di kerajaan Raja Ahasweros. Tapi waktu itu Mordekai ketika lewat di depan Haman nggak mau hormat. Haman tuh kesel. Ya, Haman Mordekai dua-dua sama-sama petinggi juga. Tapi Haman kesel. Dia cerita sama istrinya Seres. Istriku, aku nggak suka. Masa Mordekai aku lewat di depan aku nggak hormatin aku, kan petinggi juga. Aku petinggi. Lalu kata Seres, buat aja tiang sulak. Sulakan dia. Bapak Ibu, akhirnya Haman membuat tiang setinggi 50 hasta. Satu hasta 45 cm, kurang lebih 22 meter. Nah, Bapak Ibu, zaman dulu itu ada namanya disulak. Maaf Bapak Ibu, disulak itu ditusuk. Badan orang itu ditusuk pakai apa? Ya sulak, maksudnya pakai seperti jarum, bukan jarum, tapi dia apa? Tombak begitu loh, kayak tombak begitu loh. Panjangnya panjang sekali. Digantung itu orang itu digantung, ditusuknya digantung seperti sate begitu loh. Sampai mati. Itu adalah hukuman yang kejam pada zaman Raja Media Persia. Setelah Haman buat sulak, malam itu Bapak Ibu, Raja Ahasuerus nggak bisa tidur. Ya, Bapak Ibu bisa baca Esther pasal 5 sampai pasal 7. Nggak bisa tidur, dia bilang sama anggota-anggota kerajaan, ambilkan buku sejarah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau Raja nggak bisa tidur ngapain? Nah, Bapak Ibu deh nggak bisa tidur ngapain? Dengar lagu, ya, makan, ya, jalan-jalan, ya. Nah, saya sampai mikir begini loh Bapak Ibu. Raja nggak bisa tidur, ya minum anggur. Panggil, maaf, dayang-dayang. Panggil ratu, panggil selir, menghibur dong. Bapak Ibu kalau dengar film Michael Jackson itu ya, ada Raja Firaun, dia bosen ya, dia panggil orang bisa hibur dia, main api, main apa, terakhir Michael Jackson keluar kan nyanyi begitu kan. Ya itu lagu Michael Jackson. Nah tapi Raja nggak bisa tidur kok baca buku sejarah, nggak baca buku puisi, dia nggak baca buku humor kayak apa begitu. Aneh, baca buku sejarah. Waktu dibaca, kitab media persia kan tebal namanya aja buku sejarah. Waktu dibuka, baca, kata Raja. Ya, dibaca. Pada waktu itu, beberapa waktu lalu ada namanya Mordekai. Dia selamatkan ketika ada dua sida-sida ingin membunuh Raja. Mordekai mengetahui dan menangkap dua orang yang mau membunuh Raja. Akhirnya Raja tidak jadi dibunuh. Raja bilang waktu dengar sejarah itu malam-malam nggak bisa tidur. Kepada Mordekai telah diperlakukan apa? Atas upah karena dia telah membela Raja dan menyelamatkan Raja. Belum pernah ada paduka Raja. Oke. Nah, besok harinya, waktu sudah tidur bangun, Haman datang kepada Raja. Raja bilang apa? Raja bilang, Haman, kalau ada orang yang menolong Raja, belum dikasih hadiah, dikasih apa coba bagusnya? Kata Haman, pakaikan mahkota yang dipakai oleh Raja, pakaikan pakaian yang dipakai oleh Raja, araklah dengan kuda berkeliling kota, dan bilanglah, inilah orang yang kepadanya Raja berkenan. Kata Haman dalam hati, pasti saya. Pasti saya. Wah, ini Raja mau memberkati saya. Kan saya ini kan anggota kerajaan. Saya kan petinggi juga. Pasti Raja mau upahin saya. Kata dia ngomong kayak gitu kan. Langsung Raja bilang begini. Haman, perlakuan apa yang kamu katakan kepada Mordekai. Sekarang juga jangan dilalaikan satu bagian yang kamu ngomong pun.
Bapak Ibu, Haman itu pergi ambil mahkota raja, ambil pakaian raja, pakaikan kepada Mordekai, diarak pakai kuda. Haman bilang, inilah orang yang kepadanya raja berkenan. Akhirnya kemudian Haman setelah lakukan hal itu dia pulang, dia sedih sekali. Padahal Haman datang ingin menyulakan Mordekai. Bapak Ibu bisa baca. Nah, singkat cerita saya percepat Bapak Ibu. Dia pulang dia sedih. Waktu dia sedih, dipanggillah dia ke acara perjamuan Esther, Ratu Esther. Di perjamuan itu lagi makan-makan sama raja sama ratu. Raja bilang, kamu meminta apa Ratu Esther? Hingga setengah kerajaan pun akan saya berikan. Hingga setengah kerajaan pun akan saya berikan. Esther bilang begini, Ratu Esther. Kaum hamba orang Yahudi akan dipunahkan. Langsung dia bilang kepada raja. Raja bilang, siapa yang mau mempunahkan kaummu? Menghancurkan kaummu? Kalau hanya jadi budak saja, saya tidak akan bicara apa-apa. Tapi ini mau dibunuh. Mau dibinasakan kaum saya. Bangsa saya, suku bangsa saya. Kata raja, siapa itu? Haman, kata Ratu Esther. Langsung Haman disulakan dengan tiang yang dia buat sendiri, dihukum mati. Bapak Ibu, ini sejarah luar biasa ya. Ada orang ingin menjahati orang lain, tetapi akhirnya dia tertimpa oleh kejahatan yang dia rancang sendiri. Dijelaskan oleh sebuah kalimat. Kalimatnya adalah atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Tuhan berkuasa atas gereja dan pemimpin dunia. Pelajaran bagi kita dari bagian pertama ini adalah, mari kita tetap hidup dalam kebenaran. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini suka mengalami hal-hal yang sulit seperti tadi Nabi Uria. Wah, disengsarakan, dibunuh. Seperti Esther yang mau dicelakai, Mordekai mau dicelakai. Bapak Ibu, mungkin kita dalam hidup ini ada banyak masalah. Dalam ekonomi, kita mau disikat sama rekan kompetitor kita. Kita mau menghadapi kesulitan, masalah. Ya Bapak Ibu, saya juga mau ceritakan, tapi mungkin saya tidak ceritakan hari ini, kapan sempat saja. Saya juga pernah menghadapi hal-hal sulit. Saya mau dijatuhkan oleh orang-orang, begitu ya. Tapi Tuhan menyelamatkan saya dalam waktu dekat ini. Jadi, percayalah bahwa Tuhan berkuasa atas gereja dan pemimpin dunia. Dia akan menolong kita untuk menghadapi hal-hal yang sulit kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita membaca tadi di dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi, nah, kemudian diceritakan bahwa Tuhan Yesus tahu ya bahwa kita orang-orang percaya itu bisa menghadapi hal-hal sulit. Ya, kita lanjut di dalam ayat kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah, Bapak Ibu, perhatikan dua kata dalam ayat kedua. Aku tahu. Nah, Tuhan Yesus itu tahu kepada jemaat di Efesus. Mereka berjerih payah. Mereka tekun. Mereka nggak sabar menghadapi orang-orang jahat. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghadapi orang-orang jahat dalam kehidupan kita. Kita sudah berbuat baik. Kita sudah berbuat benar. Kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita melakukan kebenaran dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita menghadapi kesulitan. Nah, Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, aku tahu kesulitanmu. Nah, saya mau menceritakan kisah mengenai misionaris Jonathan Goforth. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada seorang misionaris yang dikirim dari barat ke China. Nah, jadi pada waktu itu di dalam akhir abad 19 sampai awal abad ke-20, Jonathan Goforth ini adalah seorang misionaris yang melayani di China. Nah, pada waktu itu ada namanya perang boxer atau boxing war, ya. Jadi perang boxer itu maksudnya adalah bahwa waktu itu orang-orang Chinese ini membenci orang-orang Barat karena mereka datang dengan imperialisme.
Ya, apalagi mereka menjajah begitu ya. Dan mereka juga ada sebagian yang mengabarkan Injil. Jadi orang-orang Chinese itu nggak suka kepada mereka karena dianggapnya agama barat, agama imperialisme. Mereka lawan dengan kungfu, dengan tai chi, dengan tangan kosong, itu makanya disebut perang boxer ya, atau boxing war ya. Nah, jadi pada waktu itu ada penganiayaan kepada orang-orang Kristen di China juga. Jadi ceritanya itu ada dua. Pertama, orang-orang China melawan orang-orang Barat, tetapi orang-orang Kristen pun di China itu pun dianiaya. Mereka dibunuh, misionaris juga dibunuh. Nah, ini ceritanya pada waktu itu antara akhir abad 19 dan awal abad 20. Nah, waktu itu banyak orang Kristen itu meninggal, dianiaya, dipukul, disiksa, difitnah, kepada mereka dilakukan hal yang jahat. Mereka dikatakan, kamu itu ikut kepada agama orang asing loh, begitu. Nah, waktu itu mereka berdoa sama Tuhan. Orang Chinese ini yang percaya Yesus itu berdoa sama Tuhan. Mereka bilang, Tuhan tolonglah kami, selamatkanlah kami. Kami ini mempercayai Tuhan Yesus, kami mau jadi orang Kristen. Tapi kami dianiaya Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Maka pada kira-kira tahun 1899 dan sampai 1900-an itu, Tuhan lahirkan raksasa-raksasa rohani. Tahun 1901 ya, lahir John Sung. Tahun 1901 juga lahir Andrew G. John Sung itu obor Asia, Bapak Ibu ya. Lalu lahir 1901 Andrew G. Andrew G ini pendiri Saat ya. Termasuk guru daripada waktu pas Stephen Tong, Pak Caleb Tong itu masuk Saat, itu gurunya pendeta Andrew G. Ya, ini orang luar biasa. Lalu lahir Wang Mingtao ya, pendeta 1901 juga. 1900 itu lahir juga Watchman Nee. 1903 lahir Watchman Nee. Ya, nanti adalah juga pendeta Timothy dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, waktu tahun-tahun orang Kristen dianiaya, tapi tahun-tahun itu juga lahirlah raksasa-raksasa rohani yang khotbahnya berapi-api, yang khotbahnya gerakan orang bertobat ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang itu bertobat dan seterusnya. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala kesusahanmu. Ya, jadi di sini Tuhan tetap menyelamatkan orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu terkasih, berikutnya adalah kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, luar biasa. Nanti Bapak Ibu kalau membaca di dalam kitab Wahyu, cerita kepada 7 gereja, semua sama. Tuhan lihat dulu yang baik, hal yang positif, baru Tuhan bilang hal-hal yang kurang baiknya, atau hal-hal yang kekurangannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini pelajaran juga bagi kita. Kadang-kadang kita lihat orang yang jeleknya semua begitu ya, yang bagusnya kita nggak lihat. Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Tuhan Yesus lihat kepada gereja-gereja yang bagusnya dicerita dulu. Ya. Nah, di sini kalau kita pelajari kembali, dikatakan, engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau mendapati mereka pendusta. Nah, mereka orang Kristen di Efesus ini ketemu orang-orang yang jahat. Mereka pendusta. Tapi apa yang terjadi? Ayat ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Ya, Bapak Ibu, kan ini kan hal-hal positif kan? Tuhan Yesus bilang dulu, kamu ini positif. Engkau beriman. Engkau berjerih payah. Engkau tekun. Engkau ikut Tuhan gak main-main. Ada orang-orang jahat, engkau juga sabar, menderita. Wah, Bapak Ibu ya. Ini tuh ibarat punya anak baik, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu gimana kalau punya anak baik? Ya, wah, anak Bapak ini baik sekali loh. Belajarnya rajin. Bangun pagi-pagi, belajar nggak pernah disuruh. Nilainya bagus di sekolah. Ke sekolah nggak pernah bergaul sama teman-teman yang nakal. Tidak pernah ngerokok. Tidak pernah nonton film yang nggak bagus. Selalu dengar-dengaran orang tua. Pulang ke rumah, orang tua masak apa, ibu masak apa, dia makan. Nggak pernah milih-milih makannya. Wah, Bapak Ibu ya. Lalu orang tua punya kerjaan, ditolong. Papa pulang pegel, dipijetin. Ya, kadang-kadang papa setahun sekali
keluar kota, keluar negeri jalan-jalan, ini nggak pernah nggak ada uang. Anaknya nggak marah. Wah, baik banget deh. Ini anak hau-hau banget begitu ya. Hau, baik ya. Hau tahaitsu begitu ya. Anak yang baik begitu ya. Wah, Bapak Ibu kalau punya anak kayak gini gimana Bapak Ibu? Tetesin air mata ya Bapak Ibu ya. Nangis gitu ya. Tiap hari tuh, ya Tuhan, ini anak atau malaikat begitu ya. Kok baik banget gitu ya. Nurut, nggak pernah nggak sopan gitu ya. Ini nih, jemaat TV seperti ini Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau berjerih payah, engkau tekun. Melayani Tuhan, baik. Ya, engkau nggak pernah eh, berbuat yang tidak baik. Sabar, menderita karena nama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Tapi ayat keempat kita baca. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Nah Bapak Ibu, kalau kita pelajari bagian firman Tuhan ini, ya kita teliti dari, saya meneliti dari, mencoba lihat penafsiran Alkitab. Paulus mengunjungi kota Efesus tahun 52 Masehi. Di situ ada kisah 118, cerita Aquila dan Priscilla itu di Efesus Bapak Ibu. Jadi Pak Paulus ini punya jemaat itu adalah Priscilla Aquila, teman sama-sama bikin tenda. Ya, waktu itu Paulus bekerja untuk menghidupi dirinya, tidak membebani jemaat. Untuk menghidupi dirinya dengan uang persembahan. Nah, tahun 52 datang. Setelah gereja Efesus berdiri, kira-kira kemudian Paulus ya setelah dipenjarakan 2 kali di Roma, tulis surat kepada jemaat di Efesus tahun 66 ya. Dan Yohanes mendapatkan kitab Wahyu ditulis tahun 95 Masehi. Jadi 95 dikurang 52 berarti 43 tahun. Surat kepada jemaat di Efesus ditulis penglihatan Yohanes kepada Wahyu ini pada tahun 95. Jadi sudah 40 tahun lebih ya. Nah, Bapak Ibu, jadi gereja ini sudah 40 tahun berdiri, 43 tahun, maaf. Sudah lewat satu generasi. Gereja kalau baru berdiri, wah semangat Bapak Ibu ya. Di Makassar teman saya baru mendirikan persekutuan ya, katakanlah gereja baru gitu ya. Ini baru berapa bulan di Instagram, wah semangat. Wah, orang-orangnya yang hadir 30 orang, 40 orang. Ini gereja baru ya. Kalau gereja baru itu semangat Bapak Ibu ya, pelayanannya rajin, ya berapi-api. Kami punya visi, kami punya misi, kami ingin ikut Tuhan, kami ingin membangun gereja untuk orang-orang berdosa. Nah, teman saya tulisnya rumah pemulihan bagi orang berdosa di Makassar. Ya, baru bikin pelayanan gitu ya, katakanlah seperti gereja. Nah, Bapak Ibu, gereja waktu baru buka semangat. Tapi sudah 40 tahun mulai suam-suam ya. Satu generasi sudah lewat. Ya, ini gereja Efesus seperti ini kata Tuhan Yesus. Kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ya. Padahal kamu harusnya kembali kepada kasih mula-mula. Nah, Bapak Ibu, kalau orang ikut Tuhan Yesus pertama kali ikut Yesus itu berapi-api karena dia mengalami ya namanya tridimensional aspek, 3 aspek dimensi. Yaitu apa? Yaitu bahwa orang itu ketika percaya Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia diselamatkan dari dosa. Ya. Kemudian yang kedua, dia tahu bahwa dosa itu merusak hidup dia dan dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus, oleh darah Yesus. Maka dia bersyukur sama Tuhan. Yang ketiga, dia tahu bahwa dia mendapat kasih Tuhan yang ajaib. Nah, jadi ketiga aspek inilah yang membuat orang kalau ikut Tuhan pertama-tama itu senang banget. Berapi-api sekali. Bapak Ibu, saya ingat untuk SMP. Saya ikut Tuhan Yesus pertama kali dibaptis SMP. Wah, waktu itu masuk Hokim Tong ya di Bandung. Wah, rajin banget. Apalagi waktu itu deket PMPI, Pekan Misi bulan Maret. Wah, ibadah. Pagi ibadah, sore ibadah, malam ibadah. Bisa 3 kali ibadah hari Minggu Bapak Ibu ya. Baca Alkitab berkali-kali ya. Maksud saya baca Alkitab tuh sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Setiap hari baca 5 pasal, 10 pasal. Wah, rajin sekali. Ya.
Bangun pagi baca Alkitab, nanti pulang sekolah baca Alkitab, malam baca Alkitab. Mama saya bilang, kamu ngapain Anton? Baca Alkitab. Ngapain? Baca Alkitab. Wah, kamu rajin banget baca Alkitab. Ya, mungkin kesambar apa gitu ya. Ya, ya bukan kesambar. Sebenarnya ya dilawat oleh Roh Kudus begitu kan ya. Nah, jadi rajin banget. Melawan dosa. Ajak teman ke gereja. Ini kasih mula-mula. Tapi apakah kita tetap mempunyai kasih mula-mula? Kata Tuhan Yesus, kamu harus kembali kepada kasih mula-mula. Kasih mula-mula yang membawa kita mengikut Tuhan dengan setia. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menutup dengan sebuah cerita dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ini cerita tentang orang yang diselamatkan dan dia mempunyai kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu pasti sudah familiar ya kisah ini. Kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Tapi saya akan coba mengupas bagian firman Tuhan ini sebagai cerita penutup tentang cerita orang yang mempunyai kasih mula-mula. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik kapal. Kalau Bapak Ibu baca sebelum Markus 5, Markus 4, itu Tuhan Yesus naik kapal di danau itu diombang-ambingkan perahunya oleh angin tofan. Ya, maka murid-murid bilang, Tuhan, kita binasa. Tuhan akhirnya meredakan angin tofan, dan barulah muncul kisah tentang orang yang dirasuk oleh roh jahat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah cerita yang luar biasa. Jadi, ketika Tuhan Yesus berhenti turun dari danau, maka diceritakan ketemu dengan orang ini. Ini orang sudah kerasukan setan. Ya. Dan orang ini tidak ada yang peduliin dia. Nah, maka Markus bilang orang ini sudah tidak ada yang mau pedulikan dia. Kenapa? Karena orang ini mengalami 4 kenajisan. Yang pertama, dia kerasukan roh najis dari bahasa aslinya. Yang kedua, dia di daerah bukan Yahudi, daerah najis. Yang ketiga, tinggal di pekuburan, najis. Yang keempat, dekat dengan babi-babi, yang bagi orang Yahudi najis. Jadi 4 kenajisan, ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca di dalam Markus pasal 5, ya. Mungkin Bapak Ibu boleh buka Alkitab Markus pasal 5. Dikatakan waktu turun di pekuburan, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikat dia, sekalipun dengan rantai. Sudah sering dibelenggu, dirantai. Rantainya diputuskan, belenggu dimusnahkan. Nah, siang malam dia berteriak-teriak memukuli diri dengan batu. Nah, ini bahasa putus asa Bapak Ibu. Markus itu orang biasa, orang menengah, ya. Bapak Ibu, Markus ini orang biasa, orang yang mungkin dikatakan kurang berpendidikan. Jadi dia pakai bahasa putus asa, ya ini orang nggak bisa sembuh. Markus itu dibaca oleh orang-orang yang pendidikan biasa-biasa. Orang Yahudi baca Matius, orang Yunani baca Yohanes, orang berpendidikan baca Lukas, karena dia adalah dokter, Lukas ini. Jadi beda-beda. Markus ini orang-orang kelas biasa yang baca. Jadi dia tuh putus asa ketika ceritakan kisah ini. Maka dikatakan dibelenggu, dirantai, dibelenggu, dirantai, dibelenggu, dirantai. Ini orang ini udah nggak ada harapan lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pelajari kisah tentang orang ini, kasihan orang ini, Bapak Ibu. Udah najis, nggak ada yang peduli. Kalau kita baca tadi dikatakan, sehari-hari, siang malam, dia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, memukul diri dengan batu. Ini orang pukulin badan pakai batu, Bapak Ibu. Gila nggak, Bapak Ibu? Maaf ya. Ini gila sekali. Tidak ada anggota keluarga yang datang jagain dia. Makan apa nggak tahu. Mungkin makan tikus, makan cicak, makan apa ya nggak tahu. Orang ini ditinggalkan oleh keluarganya karena gila. Dirantai pun dilepasin sama dia. Keluarganya akhirnya tinggalkan dia. Daripada dia ikut keluarganya, nanti lempar batu ke rumah orang misalnya pecah, kita ganti.
lempar batu kena orang, orang sakit kita harus bayar, ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi orang ini berkeliaran Bapak Ibu. Ini orang kasihan sekali Bapak Ibu, ya, kasihan sekali, ya. Kematian orang ini diinginkan Bapak Ibu, ya. Nggak ada orang bilang jangan pukul badan kamu dengan batu, nggak ada Bapak Ibu. Dia siang malam teriak-teriak di pekuburan, pukul-pukul badan pakai batu, nggak ada yang bilang, stop, jangan Pak, jangan pukul badan pakai batu, bisa luka, bisa berdarah. Nggak ada Bapak Ibu. Orang kasih makan dia, nggak ada, dalam ceritanya nggak ada kasih makan dia, ditinggalkan. Ada 2 macam obatnya, Pak. Kenapa? Kita pilih. Ini yang sedang, ini yang bagus. Oh, Pak Jevinius mungkin ini sedang, ini sambil Sorry. ini. Ya, nggak apa. Ya, oke. Nah, jadi orang ini ditinggalkan oleh siapa? Oleh keluarganya. Dan kemudian kalau kita lanjut lagi ceritanya, akhirnya Tuhan Yesus datang kepada orang ini. Bapak Ibu kalau lihat cerita ini, Tuhan Yesus dengan murid-murid itu datang ke tempat ini, tujuannya nggak ada lain. Tiada bukan bahwanya selamatkan orang ini saja. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya adalah, Bapak Ibu kira-kira bisa bertanya-tanya nggak cerita ini? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kenapa harus selamatin orang ini? Orang kerasukan setan, orang yang lari di pinggir kuburan, orang yang gila, kenapa harus selamatin dia? Kenapa? Kenapa nggak selamatin orang yang pintar kayak Paulus bisa jadi rasul? Kenapa harus orang ini diselamatkan? Yang pertama, karena orang ini adalah gambar dan rupa Tuhan juga. Dia walaupun kerasukan setan, dia walaupun orang gila, dia walaupun orang yang dibuang oleh keluarganya, tapi dia mewakili gambar dan rupa Allah. Kedua, alasannya kenapa dia diselamatkan. Inilah cerita Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Yang ketiga, orang kerasukan setan ini gambaran Bapak, Ibu, dan saya. Hanya beda kadar. Kita sama orang kerasukan setan itu dalam cerita di Gerasa, nggak ada bedanya Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan saya sama-sama orang berdosa. Maaf, kita sama-sama sampah yang melawan Tuhan Yesus, tapi Tuhan selamatkan. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan pindah kepada 2000 babi, kalau kita baca, kita akan singkat cerita ini. Kemudian ayat 15 saya bacakan Bapak Ibu ya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Bapak Ibu, kalau saya baca ini, saya terharu Bapak Ibu. Orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Tadinya dia orang gila Bapak Ibu. Makan di pinggir jalan, lari-lari, teriak-teriak. Keluarganya nggak peduli, tapi dia diselamatkan Tuhan Yesus. Dan dia duduk, dia sudah waras Bapak Ibu. Bukankah kita sama dengan orang ini Bapak Ibu? Kita orang jahat, kita orang berdosa, kita orang yang nggak tahu diri, melawan Tuhan. Tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan yang Tuhan benci, lakukan yang buat Tuhan sedih. Tapi Tuhan selamatkan kita. Ada orang yang beritakan Injil. Kita bisa terima Tuhan Yesus. Kita tanda kutip seperti orang ini sudah waras. Sudah berpakaian dan duduk. Ayat ini buat saya terharu sekali. Tuhan selamatkan orang ini. Kalau kita lanjut lagi ayat itu, di situ dikatakan di dalam ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus berkata, Yesus tidak memperkenankan dia. Kenapa? Karena dia bukan orang Yahudi. Katanya Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu
dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Kata segala sesuatu itu diterjemahkan dengan lebih baik. Ceritakanlah, beritahukanlah kepada orang-orang sekampungmu betapa banyak kasih Tuhan atas kamu. Orang ini, Bapak Ibu, pulang ke kampungnya dan dia cerita kepada orang-orang banyak itu, orang ini adalah misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Orang ini adalah misionaris pertama yang Tuhan utus dalam dalam Injil Markus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, ini orang yang dipakai oleh Tuhan. Bukan Petrus, bukan Paulus, bukan Yohanes, tetapi orang ini yang pertama kali memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Orang ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Orang ini menjadi the first missionary kepada orang bukan Yahudi pertama. Akhirnya, kalau kita baca ayat ke-20, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu, kita melihat cerita ini. Orang ini punya kasih mula-mula. Dia tahu apa yang Tuhan lakukan buat dia. Dan dia melakukan, mempunyai kasih. Ayat kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang kepada jemaat di Efesus, lakukan lagi kasih mula-mula itu. Jangan kamu tinggalkan kasih mula-mula. Jangan lupakan kasih pertama-tama waktu kamu ikut Tuhan Yesus. Ya, kamu harus bangun secara rohani. Kamu harus bangkit untuk melayani Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan mengambil kaki dian daripada engkau. Ya, di sini adalah maksudnya. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kaki dia itu menggambarkan bahwa kita akan diambil kemampuan kita, semua apa yang kita punya daripada Tuhan. Baik mungkin waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, skill kita, kalian melayani kita akan diambil sama Tuhan kalau kita tidak mau mempunyai kasih yang mula-mula. Bapak Ibu terkasih, apakah engkau mengasihi Yesus dengan kasih mula-mula? Amin. Saya rindu kita mungkin mau sharing atau mungkin ada satu pertanyaan, ya, satu atau dua pertanyaan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Apakah Bapak Ibu sharing mengenai gereja Efesus dan kasih mula-mula? Silakan. Halo, Pak Anton. Ya, malam, Ko Jeffrey. Ya, Mohon maaf tadi terganggu. ya, nggak apa-apa. Ya, Pak Anton, saya ingin tanya itu penjelasan lebih detail tentang kasih mula-mula. Apa itu artinya kasih mula-mula supaya saya jangan sampai salah persepsi gitu. Oke, terima kasih. ya, sama-sama, Ko Jeffrey. Jadi, seperti tadi yang dibahas adalah bahwa seringkali kita waktu pertama kali ikut Tuhan Yesus ya, dibaptis, kita semangat begitu ya. Baca Alkitab rajin, berdoa rajin, melayani rajin. Tapi mungkin kadang-kala kita seiring berjalannya dengan waktu, kita itu lupa. Atau kita mulai suam-suam kuku. Atau kita mulai tidak rajin lagi. Nah, jadi saya rindu melalui pembahasan firman Tuhan hari ini, kita kembali dikuatkan kembali, dimotivasi kembali. Saya pun sama Bapak Ibu. Saya juga mulai, mulai tertegur juga oleh firman Tuhan ini. Saya mau berdoa lebih rajin. Baca kitab lebih sungguh-sungguh. Ke gereja melayani dengan lebih bersemangat. Jadi itu yang Tuhan mau. Tadi Efesus itu adalah gereja bagus. Bapak Ibu, Efesus ini gereja paling bagus di antara 7 gereja.
paling bagus yang Tuhan puji, tapi mereka lupa sama kasih mula-mula. Maka Tuhan Yesus bilang, ayo kembali kepada semangat yang mula-mula. Supaya kita jangan diambil kaki diamnya. Maksudnya jangan diambil kemampuannya dan waktunya dan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kira-kira seperti itu, Coach Jeffrey. Tidak terlalu berat, tapi juga kita bisa merenungkan dengan lebih mendalam. Intinya adalah, mari kita lebih giat gitu loh. Kita ingat kembali waktu kita pertama kali ikut Tuhan Yesus, bertobat, nangis di hadapan Tuhan, lawan dosa. Ingat itu. Lalu, dengan semangat itu kita ikut Tuhan. Supaya rohani kita makin maju. Supaya rohani kita makin digairahkan. Pelayanan makin disemangati. Penginjilan makin digalakan. Nah, kira-kira seperti itu. Kiranya penjelasan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih. Mohon maaf, mau tanya lagi. Ya. Kan jemaat di Efesus kan dia semangat, bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, dan sampai dipuji oleh Paulus. Apakah ini menurut saya mungkin apa salah atau tidak? Apakah mereka sudah mulai melayani Tuhan itu seperti orang-orang gereja sekarang? Mereka melayani Tuhan untuk dilihat orang. Mereka melayani Tuhan itu sebagai tugas, sebagai kegiatan mingguan, sebagai liturgi, sehingga kasih mula-mula yang berkaitan dengan hati itu, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati itu hilang. Jadi mereka melayani Tuhan itu dengan semangat, tetapi dengan tujuan yang motivasi tertentu gitu. Apakah ini benar menurut firman di Efesus? Maksudnya kondisi di Efesus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Jeffrey. Nah, jadi kalau kita membaca dari ayat firman Tuhan, itu di dalam ayat keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, memang tidak dijelaskan lebih detail oleh firman Tuhan bagaimana mereka punya motivasi yang salah atau bagaimana mereka tetap melayani tetapi mereka mungkin kehilangan arah, kehilangan visi. Ya, tetapi waktu dikatakan mencela Tuhan mencela engkau, jadi kasih semulanya itu hilang, pudar, sudah nggak ada lagi. Dulu yang tadi saya coba jelaskan dengan ilustrasi bahwa dulu kalau pertama kali ada gereja semangat mengabarkan Injil melayani Tuhan dengan giat, ini mereka sudah hilang, sudah benar-benar hilang. Makanya dikatakan aku mencela engkau. Terus ayat ke-6, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Nah, berarti mereka mulai melakukan dosa, kan ada kata bertobat, ya. Jadi engkau telah jatuh, bukan aja malas nggak ikut Tuhan, tapi jatuh dalam dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini gereja di Efesus ini dua kelemahannya, dua kekurangannya. Mereka ikut Tuhan sudah nggak semangat, otomatis melayani nggak semangat lagi, apalagi kabarkan Injil, jangan cerita, begitu kan ya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mereka itu telah jatuh. Jatuh ini jelas bicara mengenai dosa, karena ayat berikutnya, ayat 5 bagian B, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa semula yang engkau lakukan? Ya kasih mula-mula itu. Kembali kepada ayat-ayat di awal. Bahwa mereka itu tekun. Ya, berjerih payah itu yang hilang gitu loh. Jadi itu adalah yang hilang sehingga Tuhan Yesus mencela mereka. Dikatakan, aku mencela engkau. Mencela kan bukan suatu hal yang baik. Nggak pernah kita bilang, saya mencela kamu, itu pasti itu ada yang nggak beres, ada yang nggak baik, ada yang nggak bagus, maka dicela. Nah, itu ini tegas. Makanya waktu bilang kepada jemaat Efesus, aku mencela engkau. Ayat ke-4 bagian A. Nah, kira-kira seperti itu. Tuhan memberkati ya. Terima kasih, Pak.